parpol bisa ajukan calon meski tidak punya kursi di DPRD. Putusan MK barusan aja Bang. Coba Bang gimana nih mantan aktivis bagaimana menanggapi ini? Sebenarnya kita mau ngubah aturan sih supaya Kenapa MK-nya nih keputusannya diambil waktunya mepet-mepet sama pilkada saya gitu? kira karena Halo Pemuda Indonesia, Winnie Septiana menyapa di podcast Rumah Pemuda. Pemuda Indonesia, Speed, Smart, Solid. Hari ini yang di zaman mudanya juga frontal, begitu vokal begitu, dan Winnie bangga sekali hari ini. Abang Fahri Hamzah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Wah kayaknya lelah banget. Lagi aktivitas apa nih Bang hari-hari ini? Ya lagi biasa. Partai-partai lagi pilkada. Oke. Kita lagi ngurus menatap pilkada ya? Ya kebanyakan. Oke. Kemarin baru reshuffle kabinet nih presiden kita Bang. Boleh pendapatnya gimana? Ya semua itu dalam wilayah prerogatif presiden. Benar, kita tahu bahwa presiden memang punya semacam politik di akhir transisi kepemimpinan dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Jadi penataan itu dalam rangka membiasakan kabinet yang akan datang untuk berjalan dalam transisi yang baik. Gitu. Jadi itu yang beliau lakukan saya kira. Oh gitu. Dan itu adalah hak prerogatif presiden memang. Ya. Iya. Kalau Bang Fahri sendiri ke depannya kira-kira mau melangkah apa nih Bang? Kalau kita kan sudah berada dalam politik lama ya, jadi saya kira kita terus menjaga dan mengkawal politik supaya politik ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Saya kira itu yang. Ya, Abang nih dari muda kan ya terjun di politik praktis ya Bang? Ya saya kira kalau kita bicara aktivis sih dari SMA juga udah. Oh ya. Dari SMP malah sudah aktif. Di NTB? Ya di NTB, di Sumbawa, kemudian sampai kuliah ya. Dan kemudian terlibat di Angkatan 98 kan. Oke. Saya kira itu gongnya di situ karena ada peristiwa besar runtuhnya rezim Orde Baru. Alma maternya Yellow Jacket ya kalau nggak salah ini. Di UI ya. Apa nih Bang untuk memotivasi anak muda zaman now? Karena kan banyak sekali yang apolitis sebenarnya anak muda zaman now ini kan. Ya, memang kritik kita kepada pemuda, terutama di masa-masa ketika kebebasan itu kurang ya. Dianggap pemuda itu kurang baca buku, terutama buku-buku humaniora, ilmu sosial yang nanti menjadi landasan berpikir yang idealistik gitu. Buku sejarah, buku tentang tokoh-tokoh perjuangan itu. Oke, jadi minat baca. Kurang, ya minat baca kurang sehingga modalnya dalam pengetahuan untuk membaca situasi itu juga menjadi kurang sekali. Nah karena itulah saya kira ini zaman kebebasan sekarang. Kita punya hak untuk membaca, mencari informasi, apapun yang ingin kita ketahui. Jadi saya kira harus dimanfaatkan suasana kebebasan ini untuk belajar sebanyak-banyaknya yang ingin kita ketahui. Oke, apakah ada korelasinya dengan karena era sekarang adalah eranya digital begitu. Jadi memang membaca bukunya emang jadi berkurang. Ya, tapi kan dunia digital ini juga memfasilitasi kita belajar secara lebih mudah kan. Kalau dulu harusnya kan kita mesti bongkar buku di perpustakaan. Sekarang kita tinggal ngetik, ya apalagi sekarang ada artificial intelligence dan lain-lain. Jadi informasi tentang sesuatu, ya bahkan informasi tentang rumus fisika, rumus kimia sekarang tuh bisa ditanya dengan AI gitu. Jadi sesungguhnya kita makin dimudahkan. Cuman memang mungkin bedanya kalau dulu kita baca buku, layarnya tidak mantul. Ya. Jadi kadang-kadang di satu sisi itu mendatangkan ketekunan yang tulus begitu ya. Karena kita membaca teks yang agak diam begitu. Tapi ketika kita lari ke layar kaca, kadang-kadang itu kayak dopamin ya. Kayak candu supaya kita itu terus melihat gitu kadang-kadang gitu. Nah
Sehingga ketika dan godaannya banyak karena layar itu mewakili banyak kepentingan. Kalau dulu halaman buku ya kepentingannya cuman informasi kata-kata yang ada di buku itu aja. Tapi kalau sekarang kan layar itu bisa untuk nonton video, kadang-kadang yang Iklan konyol-konyol lewat gitu dan ya iklan dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang saya kira kadang-kadang mungkin fokus kita berkurang. Jadi informasinya mungkin tambah banyak, tapi fokus kita berkurang. Dan itulah menyebabkan mungkin ya generasi-generasi baru itu kayaknya perhatiannya banyak, maunya banyak, tapi kurang dalam. Gitu. Ya nggak fokus, Ya, terpecah nggak gitu fokus, pikirannya. Jadi saya kira mungkin polanya kita perlu perbaiki ke depan supaya tetap ada fokus. Gitu. Oke, ini yang lagi hangat nih, Bang. Parpol bisa ajukan calon meski tidak punya kursi di DPRD. Putusan MK barusan aja, Bang. Coba Bang gimana nih, mantan aktivis bagaimana menanggapi ini? Ya itu kan terkait dengan mengakomodasi suara rakyat. Supaya rakyat itu kalau dia sudah nyoblos suaranya bermakna gitu. Nah sehingga kalau selama ini yang boleh mengajukan calon itu hanya partai yang punya kursi, sekarang yang tidak punya kursi pun itu bisa mengajukan calonnya. Sejauh persentasenya dicukupkan gitu. Nah, saya kira ini bagus dan ini adalah akomodasi terhadap kepentingan rakyat banyak. Saya kira itu. Oh justru bagus ya Bang. Ya. Kenapa MK-nya nih keputusannya diambil waktunya mepet-mepet sama pilkada gitu? Saya kira karena gugatannya juga baru ya. Gugatannya bulan Juli kalau nggak salah atau Juni yang lalu menjelang pilkada. Karena kan kita ingin supaya sebagai partai yang penting rakyat memilih kita maka harusnya suaranya tetap dihitung. Iya sih, benar sih ya Bang. Dari Partai Gelora ya menggugat ya? Iya. Dan Abang sendiri di Partai Gelora hari ini adalah? Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum, luar biasa. Ceritain dong Bang tentang Partai Geloranya. Saya kira udah 5 tahun berjalan ya. Iya. 4 tahun lebih lah. Jadi saya kira sudah ikut pemilu, sudah ikut mendukung pilpres dan lain-lain. Saya kira mudah-mudahan waktu akan menyampaikan, menceritakan sesuatu yang lebih banyak di masa yang akan datang. Karena kita tetap harus membuktikan apakah kita bisa tetap eksis atau tidak dengan perjuangan kita untuk menegakkan gagasan-gagasan yang baik ke depan gitu. Dan targetnya apa Bang di 2029 nanti untuk Partai Gelora ini? Ya kita pengen dapat, sebenarnya kita mau ngubah aturan sih supaya threshold itu tidak ada ya. Artinya semua orang tuh kalau dia terpilih ya dia tetap bisa masuk ke DPR, bisa menyuarakan suara rakyat yang dia wakili dan sebagainya gitu. Saya kira itulah target kita ke depan. Mudah-mudahan aturannya bisa lebih mengakomodir hilangnya threshold. Bahkan mungkin untuk pemilu-pemilu yang lain pun lebih mudah kita mengatur agar kompetisinya jangan terlalu pakai hambatan-hambatan yang besar begitu. Dan optimis akan mencapai target ya Bang? Mudah-mudahan ya kalau jalannya dipermudah, aturannya diperbaiki, mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk maju lebih luas di masa yang akan datang. Amin, semoga dilancarkan. Kalau mengenai susunan kabinet yang baru nih di periode yang mendatang, Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu, Abang punya ide atau gagasan apa? Kami dari awal mengatakan itulah hak prerogatif, adalah hak untuk mereka presiden dan wakil presiden, khususnya presiden, memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinetnya karena pada dasarnya rakyat sudah memilih Pak Prabowo sebagai presiden dan artinya beliau tidak perlu bernegosiasi dengan siapapun untuk membentuk kabinetnya. Dengan siapapun? Ya, karena rakyat sudah membentuk sendiri pemerintahan itu. Bagaimana dengan parpol yang mendukungnya? Dalam sistem parlementer, karena partai-partai ikut menyusun kekuasaan, maka partai pun ikut menyusun kabinet. Tapi kalau di dalam sistem presidensial yang membentuk
presiden itu adalah rakyat sendiri gitu. Partai politik hanya mencalonkan. Jadi saya kira hal-hal ini yang menyebabkan menurut saya sebaiknya presiden diberikan kebebasan untuk menentukan siapa dan berapa itu tanpa perlu bernegosiasi dengan tanpa siapapun perlu ada gitu. intervensi Karena kita dari nggak mau siapapun. presiden kita dikendalikan dari belakang layar. Gitu. Saya kira itu. Lantas upaya apa yang bisa dilakukan biar yang Abang Fahri omong ini bisa terjadi gitu? Yang penting kita tahu diri bahwa presiden punya hak prerogatif, itu aja. Presiden mau milih siapa, mau menentukan siapa, itu adalah hak presiden. Tapi bagaimana kalau di luar sana banyak yang nggak tahu diri, Bang? Ya itu biasa ya. Tapi yang penting kan kita tetap harus ungkapkan secara sadar kepada teman-teman bahwa dalam sistem presidensialisme kabinet adalah hak prerogatifnya presiden, gitu aja. Gitu, Bang. Winnie mau mengulik lagi karena Abang nih sangat menarik nih era mudanya ya, Bang ya. Gimana sih cara numbuhkan semangat bagi kaum muda selain tadi membaca gitu kan, supaya concern terhadap dunia politik negaranya sendiri gitu. Memang harus ada latihan-latihan ya, artinya setelah kita senang membaca, lalu kita berorganisasi dan dalam berorganisasi itulah kita mengajukan diri ya untuk menjadi bagian dari satu perjalanan pergerakan atau organisasi, dan di situ nanti kita bertemu dengan banyak orang dengan banyak latar belakang dan termasuk pemikiran di dalamnya, sehingga kita juga harus melatih diri untuk berhubungan dengan orang-orang yang berbeda. Dan dari situ bibitnya sebenarnya ya. Disitulah muncul leadership, sehingga karena berjuang itu kalau sendiri mah gampang ya, kita tinggal apalagi zaman sekarang orang bisa menyendiri di dalam kamar lalu dia mainkan tombol-tombol dan jari-jarinya dia bisa berbicara apa saja keluar gitu. Head comments misalnya gitu. Ya, tapi kalau kita mau bersama-sama membangun organisasi, bersama-sama berjalan bersama-sama, harus ada latihan kepemimpinan. Betul. Dinamikanya terjadi di situ biasanya. Itulah organisasi sangat memberikan kontribusi pada munculnya kepemimpinan pada semua orang. Sebab dengan kepemimpinan itu kita tahu cara berjalan bersama-sama. Oke, tapi bagaimana dengan kaum Gen Z khususnya nih Bang ya, yang mereka merasa minder begitu karena tidak punya privilege, bukan anak siapa-siapa kayak gitu Bang? Sekarang saya kira tema itu sudah tidak relevan ya, karena social climbing yang terjadi sekarang ini difasilitasi oleh transparannya cara kita mengenal orang, cara mengenal talenta orang, cara mengenal kemampuan orang gitu. Dengan sekarang berapa banyak orang yang mengalami social climbing hanya karena TikTok, hanya karena YouTube atau platform sosial media lainnya. Karena justru dengan cara itu dia bisa tunjukkan ke orang bahwa ternyata ini ada penyanyi yang hebat, ada talent-talent yang bagus. Itu cuman dengan dia pada awalnya tampil gitu. Tanpa kalau embel-embel. dulu kan ada strukturnya itu kan. Nah sekarang tidak. Saya kira itu yang menyebabkan mobilisasi itu menjadi tidak memerlukan koneksi masa lalu yang berlebihan gitu. Oke, nice. Abang ini kan dikenal sebagai loyalisnya Pak Prabowo 2 periode gitu ya. Gimana sih Abang melihat Pak Prabowo sebelum terpilih menjadi presiden? Sosok yang bagaimana Bapak ini? Pak Prabowo adalah orang yang terlatih ya, karena bahan bakunya sebagai orang yang bersekolah, sebagai orang yang suka membaca dan belajar, sebagai orang yang punya kemampuan yang terlatih juga, ya. Kemudian bergabung dengan tentara Indonesia, dilatih sebagai seorang patriot dan ksatria di akademi militer, lalu kemudian meniti karirnya juga secara luar biasa. Ya, dan kemudian mengalami turbulensi politik yang menguji dia berkali-kali. Tapi alhamdulillah beliau lolos dan akhirnya sekarang menjadi presiden kita. Ya, insya Allah akan dilantik 20 Oktober yang akan datang. Jadi dia sosok figur pemimpin yang paling mudah kita contoh karena
rute hidupnya yang begitu dinamis ya. Dan karena itulah kemudian menjadi contoh juga bagi kita tentang ketekunan, jangan gampang menyerah, ya semangat baja, ya dan lain-lain lah. Pak Prabowo ini punya disiplin yang tinggi terhadap dirinya ya Pak? Pastilah karena dia seorang militer ya. Jadi, nggak, maksudnya masih gitu hingga hari ini? Ya, dia masih sangat disiplin. Kalau tidak kan bagaimana cara dia sukses, bagaimana cara dia memimpin partai politik menjadi partai besar, ya. Bagaimana dia mengkader ribuan orang untuk menjadi anggota dewan, kepala daerah dan lain-lain, itu sudah dilakukan dalam lebih kurang hampir 20 tahun belakangan ini. Apa sih yang memanggil hati abang gitu untuk menjadi loyalisnya Pak Prabowo? Saya kenal lama beliau sejak kuliah, ya. Jadi kebetulan saya kuliah di Fakultas Ekonomi UI, tempat orang tua beliau menjadi guru besar di situ, dan fakultas itu didirikan oleh Pak Mitro, ya ayah beliau, sehingga saya kagum dengan keluarga ini dan tersambung. Akhirnya ya berkomunikasi cukup intensif dalam waktu yang cukup lama. Oke, jadi memang ada hubungan kekerabatan dan abang sendiri juga mengagumi beliau gitu. Ya, kira-kira begitu. Dan insya Allah akan membersamai kepemimpinannya. Gitu ya Bang. Karena kita setia dengan gagasan dan gagasannya sama. Setianya dengan gagasannya. Ya, ingin agar Indonesia ini terbebas dari kemiskinan, dari belenggu tirani dan penjajahan gitu ya. Kita ingin agar Indonesia ini betul-betul merdeka, modern dan maju. Saya kira itu sama pikiran kita. Oke, mumpung masih Agustus nih Bang. Merdeka versi Abang tuh apa sih Bang? Merdeka itu artinya semua orang itu dituntun untuk bisa punya pilihan. Sehingga apapun pilihan dia adalah pilihan yang sadar, dan itu semua terjadi karena dia punya kapasitas untuk memilih. Gitu. Persoalan pilihannya beda-beda? Nggak masalah? Itu terserah, yang penting dia bebas memilih, itu yang penting gitu sebenarnya. Itulah artinya merdeka menurut Bang Fahri. Luar biasa. Yang terakhir nih Bang, closing statement untuk anak muda Indonesia dari Bang Fahri Hamzah. Saya pernah ketemu sama orang di satu conference. Conference internasional. Lalu tiba-tiba saya keluar dari satu ruangan, begitu ketemu dengan dia, saya tidak saling kenal. Tapi dia bilang ke saya, kamu, dia bilang, kamu mimpi yang tinggi ya. Dia bilang gitu. Mimpi yang saya kaget tuh, karena saya nggak kenal dia. Kebetulan di konferensi internasional. Ini orang asing ketemu saya masih muda banget lah, 20-an ya. Terus dia bilang ke saya, kamu ya, kamu mimpi yang... Ini sosoknya masih muda atau? Udah tua. Oh udah tua, ya, di dalam konferensi, jadi ini orang asing. Jadi dia bilang, kamu mimpi ya, mimpi yang tinggi, mimpi yang besar, dia bilang begitu. Karena saya kaget, sejak itulah saya merasa bahwa, ini nggak tahu ya, kadang-kadang ada, setiap pribadi orang punya momen-momen begitu. Akhirnya memang saya terbiasa untuk memikirkan hal-hal yang tinggi dan yang besar gitu. Tidak saja buat pribadi kita, tapi juga buat kehidupan bersama, buat bangsa dan negara kita. Dan saya kira, mumpung kita masih muda, kita boleh berpikir agak tinggi, ya berpikir dan bermimpi ya. Kalau dulu kan, Bung Karno bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kan dia bilang begitu. Supaya kita betul-betul tiap pagi bangun itu ada sesuatu yang besar yang kita pikirkan. Ada harapan begitu ya Pak? Ada harapan. Nah persoalannya kalau kita sudah menggantungkan mimpi kita setinggi langit, kemudian di perjalanan menemukan kegagalan begitu, apakah Abang pernah merasakan itu? Ya itu tadi, sekarang ini kita punya Pak Prabowo yang maju Pilpres itu baru yang kelima dia menang. Konvensi yang kelima ya? Iya, konvensi Partai Golkar 2004, Mega Pro dengan Ibu Mega 2009, Prabowo Hatta 2014, Prabowo Sandi 2019, Prabowo Gibran 2024. Baru yang terakhir yang menang 5 kali. Jadi kalau soal mencoba itu sekarang kita punya contoh yang baik bahwa dia mencoba dan tidak keluar dari gelanggang sama sekali. Dan tidak menyerah begitu ya. Tidak menyerah. Bang. Saya kira itu contoh bagi yang muda-muda. Contoh yang baik untuk kaum muda gitu ya Bang ya. Bang Fahri ini mau tanya nih satu lagi ya Bang ya. Trik apa sih yang Abang miliki untuk Partai Gelora ke depannya supaya lolos di Senayan begitu? Alhamdulillah kita sudah ikut pemilu pertama dan sekarang mau ikut pilkada dan kita akan terus maju ke depan untuk menunjukkan kepada
masyarakat bahwa Partai Gelora adalah partai gagasan, partai ide, dan kita percaya bahwa masyarakat juga merindukan gagasan-gagasan. Sehingga dengan pengenalan nanti 10 tahun mudah-mudahan sudah lebih luas dan banyak alasan bagi Partai Gelora untuk dipilih oleh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Iya, tapi saya browsing dan Abang banyak menyuarakan bahwa politik itu cost-nya mahal begitu kan Bang ya. Untuk kalah aja harus banyak keluar uang begitu. Itu gimana tuh Bang cara? Ya kita harus ada perbaikan sistem ya supaya yang berkompetisi itu gagasan bukan uang gitu. Nah, menarik. Bukan logistik gitu. Nah, itu yang harus ditata oleh pemimpin-pemimpin politik. Sebab kalau kita memfasilitasi logistik dalam pemilu ya yang menang adalah yang memiliki logistik gitu. Saya kira itu harus diperbaiki ke depan. Karena logistik emang hari ini menjadi faktor utama ya, untuk itu yang diusung kita atau tidak boleh, gitu ya. Kita tidak boleh biarkan gitu. Oke. Kita harus mulai memperbaikinya ke depan. Dan Abang optimis ya untuk menatap Indonesia ke depan? Saya optimis, saya yakin. Dan kita harus semua optimis karena ini waktunya Indonesia untuk memimpin. Dan akan merangkul anak muda tentunya ya Bang? Oh pasti ya. Oke. Anak muda harus terlibat. Iya siap. Terima kasih Bang. Boleh salam pemuda dulu Bang? Speed, smart, solid. Speed, smart, solid. Oke, bye-bye.